Halo Bapak Ibu semuanya, perkenalkan nama saya Fauji, latar belakang saya sarjana seni dan saat ini saya berdomisili di Yogyakarta. Saya seseorang distributor yang berperingkat tahapan nasional di perusahaan Tiens International, saya berperingkat bintang 8. Di video kali ini saya akan membahas tentang jurus bagaimana mengatasi callback. Apa itu callback? Jadi, apa jawaban yang paling sering disampaikan prospek di akhir presentasi atau follow up? Biasanya prospek akan menjawab, saya pelajari dulu ya. Jika saya tertarik, saya akan menghubungi Anda. Saya akan menghubungi Anda. Itulah yang disebut callback. Nah, sekarang gimana caranya Pak mengatasi callback ketika prospek menjawab seperti itu? Yang pertama adalah kita harus ketahui dulu kenapa prospek ini menjawab saya akan pelajari dulu. Ya, menurut buku Freedom is Not Free, ada beberapa hal yang membuat prospek itu menjawab seperti itu. Yang pertama, prospek tidak tertarik, tapi sungkan terang-terangan menolak kita. Nah, makanya mereka menolak dengan cara halus, dengan mengatakan, nanti saya hubungi lagi ya. Dan Anda bisa rasakan sendiri ya. Kira-kira kalau prospek berkata seperti itu, apakah mereka akan menghubungi Anda? Sebagian besar, kebanyakan itu tidak menghubungi. Nah, sekarang penyebab kedua. Biasanya prospek masih ragu dan takut mengambil keputusan. Prospek takut salah, akhirnya supaya aman, mereka itu menunda. Oke? Nah, sekarang gimana caranya kita mau mengatasi callback ini? Ingat, callback ini sebelum kita tahu bagaimana cara kita meresponnya, kita harus tahu dulu apa yang menyebabkan prospek ini mengatakan seperti itu. Yang tadi ada dua hal dan kita bisa tarik lebih rinci lagi apa yang menyebabkan dua hal tersebut. Biasanya adalah karena kita kurang antusias dalam presentasi, sehingga keraguan itu menular kepada prospek. Jadi gimana caranya Pak? Berarti kita harus lebih antusias, kita perbaiki cara presentasi kita baca buku-buku positif, The Magic of Thinking Big, kita ikut training-trainingnya sehingga tingkat kepercayaan diri akan naik. Kalau tingkat kepercayaan diri kita naik, kalimat-kalimat yang kita ucapkan sudah bagus, sehingga ini akan menular kepada prospek. Antusias itu menular, keraguan itu juga menular. Oke ya? Nah, sekarang seandainya pun kita presentasinya udah bagus, sudah antusias, sudah semangat, tetap kita harus berpatokan kepada hukum angka. Hukum angkanya adalah dari 10 orang, ada sekitar 8 orang yang kemungkinan besar akan menolak atau tidak tertarik dengan bisnis ini. Sebagus apapun, sesempurna apapun presentasi kita. Oke? Nah, seandainya kita akan ketemu dengan callback, apa respon kita? Yang pertama, ada 4 responnya. Yang pertama, misalnya prospek kita bernama Pak Amir. Pak Amir, kita bisa ngobrol ke Pak Amir nih. Pak Amir, biasanya jika ada seseorang yang mengatakan saya akan pikirkan dahulu, biasanya karena dua hal. Yang pertama, tidak tertarik. Dan yang kedua, tertarik tapi masih membutuhkan informasi tambahan. Dalam hal ini, Pak Amir yang pertama atau yang kedua? Biasanya prospek akan menjawab, tertarik sih, tapi masih ragu atau butuh informasi tambahan. Nah, kita bisa melanjutkan nih. Info tambahan apa yang Pak Amir butuhkan agar kita bisa mulai sekarang? Bagaimana kalau prospek bilang tidak tertarik? Kalau tadi kan dia bilang butuh informasi tambahan. Sekarang gimana kalau prospek mengatakan tidak tertarik? Kita bisa bertanya, bagus Pak Amir, saya senang dengan keterus-terangannya. Nah, jika saya boleh tahu hal apa yang membuat Pak Amir tidak tertarik dengan penawaran saya? Tapi Anda sambil senyum ya. Biar suasananya cair gitu ya. Dengan penawaran saya gitu ya. Setelah itu Anda lanjut diskusi. Anda bisa pelajari teknik-teknik berbicara di Starter Pack, ya, di buku GoPro, di buku Freedom is Not Free. Anda lanjut diskusi. Terus yang penting di respon pertama ini adalah kita menjadi jelas status ketertarikan prospek terhadap penawaran kita. Jadi kita tidak di PHP oleh kata-kata nanti saya akan hubungi lagi. Itu respon pertama ya. Respon yang kedua,
Tentu saja, misalnya prospek kita namanya Pak Budi. Tentu saja Pak Budi boleh memikirkan dahulu. Seandainya Pak Budi, angka 1 berarti itu Pak Budi belum tertarik. Dan angka 10, Pak Budi udah siap bergabung dengan kami. Nah, tingkat ketertarikannya Pak Budi ini ada di angka berapa? 1, 2, 3, sampai 10. Kalau 1 belum tertarik, kalau 10 tertarik siap bergabung. Biasanya kalau orang mau bilang masih pikir-pikir dahulu, biasanya angka ketertarikannya 5, 6, 7. Bahkan kalau dia bilang angka ketertarikannya saya 8, berarti dia tertarik, cuman masih ada informasi yang perlu dia pelajari lagi. Anda boleh arahkan dia ke seminar, ke OP, atau ke conference bagi yang kembangkan bisnis di luar negeri, atau Anda bisa pinjamkan dia audio netp atau alat bantu lainnya seperti buku, seperti spesifikasi, dan beberapa buku positif. Kalau beliau di luar negeri, Anda bisa kirimkan audio netp dan ajak dia ikut conference. Oke ya? Nah, itu tingkat ketertarikannya. Itu respon kedua. Respon ketiga, misalnya prospek kita namanya Pak Edi. Bagus Pak Edi, kira-kira poin apa yang masih perlu dipelajari oleh Pak Edi? Maksud saya begini, saya berusaha agar Pak Edi bisa mendapatkan informasi yang lengkap dan benar mengenai bisnis ini. Pak Edi bisa memberikan poin yang lebih spesifik, saya akan berikan informasi yang lebih detail tentang poin tersebut. Kira-kira poin apa yang masih dibutuhkan Pak Edi untuk melengkapi informasi bisnis yang saya butuhkan. Informasi yang saya sharingkan maksudnya. Ya, itu respon 3. Anda bisa lanjut diskusi. Nah, respon keempat, Anda boleh sisipkan atau siapkan beberapa kutipan atau peribahasa tentang penundaan yang bisa Anda tunjukkan ke prospek, bisa Anda taruh di buku, atau Anda buat di slide di handphone Anda, kemudian Anda kirim ke prospek. Contoh ya, misalnya peribahasa yang bisa Anda pakai. Jangan tunda hingga esok apa yang bisa Anda kerjakan hari ini. Tapi Anda buat kutipan ini bisa di buku atau di handphone, supaya tidak seakan-akan itu kita yang berkata, tapi pihak ketiga. Itu yang pertama. Yang kedua, perjalanan sejauh ribuan mil diawali dengan satu langkah. Ini peribahasa dari Lao Tzu, filsuf Tiongkok. Berikutnya, siapa yang memulai berarti dia telah menyelesaikan setengahnya. Ini dari salah seorang penyair dari Roma. Nah, sebaiknya kutipan-kutipan itu Anda ketik rapi. Kalau buat Anda yang di lapangan, ketik rapi, Anda bisa masukkan di buku tadi. Kalau di online, Anda bisa buat di handphone, di aplikasi yang kira-kira bisa jadi gambar yang bisa dikirimkan ke prospek. Ya, setelah itu respon keempat. Anda tinggal katakan kepada prospek, baik Pak, kalau bisa kita mulai sekarang, mari kita kerjakan sekarang. Dan kalaupun mau dibutuhkan informasi lebih lengkap, poin apa yang perlu dipelajari lagi, saya siap membantu Anda untuk memenuhi apa yang informasi Anda butuhkan. Ya, Bapak Ibu semuanya, itu 4 respon yang bisa Anda pakai untuk mengatasi callback. Setelah mendengarkan audio ini, jawaban kita kepada prospek yang mengatakan, saya akan hubungi kembali, sudah bukan oke lagi, tapi Anda boleh memilih dari 4 respon tadi. Semoga bermanfaat, Bapak Ibu semuanya. Buat Anda yang merasakan video ini bermanfaat, silakan share ke tim-tim Anda. Dan saya Fauzi, sampai ketemu di video-video berikutnya. Sukses untuk kita semuanya.